Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjusta Pertama dengan NIM 22650064. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu kriptografi. Pengantar kriptografi. Basic pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Kedua, bentuk rupa pesan. Yang ketiga, pesan yang ada. Kemudian terminologi. Pengirim sender, yaitu ada penerima, receiver, pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contoh pengiriman Alice, penerima Bob. Selanjutnya hypertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Hypertext harus dapat dikembalikan menjadi plaintext semula. Kemudian terminologi, ekskripsi, proses menyambungkan plaintext menjadi hypertext. Deskripsi, proses pengambilan hypertext menjadi plaintext semula. Misalnya, C sama dengan hypertext, P sama plaintext C. Fungsi deskripsi E memetakan P ke C. Jadi, E dalam kurung P sama dengan C. Kemudian fungsi deskripsi D memetakan C ke P. D dalam kurung sama dengan P. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto, hidden atau secret, dan writing, artinya secret writing. Definisi lama, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menganjurkan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Dan definisi baru, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Selanjutnya, algoritma kriptografi, aturan untuk encryption dan decryption atau fungsi matematika yang digunakan untuk menginskripsi dan deskripsi pesan. Yang selanjutnya adalah kriptografi studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Persamaan kriptografer dan kriptanalisis, keduanya sama-sama menerjemahkan kriptext menjadi plaintext. Perbedaan kriptografi selanjutnya yaitu sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Sejarahnya, Perang Dunia Kedua, pemerintahan Nazi Jerman membuat mesin inskripsi yang dinamakan Enigma. Enigma cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Selanjutnya, keberhasilan memecahkan enigma yang sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada kriptografi kunci asimetris. Kemudian dari kriptografi kunci publik, ini adalah sistem versus asimetrik. Ini adalah gambarnya. Kemudian ada Caesar cipher. Dalam kriptografi, sandi Caesar atau sandi geser, kode geser atau geseran geser adalah salah satu teknik inskripsi paling sederhana yang paling terkenal. Sandi termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang dan teks digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Kemudian cara kerja finger cipher. Langkah awalnya adalah menuliskan plaintext yang ingin dideskripsi dan menghilangkan spasi antara lain. Contoh plaintext belajar rekayasa internet. Yang kedua, dengan menghilangkan spasi belajar rekayasa internet. Pilih kunci key yang dapat disepakati oleh pengirim serta penerima. Key-Tcom. Yang ketiga, susunan plaintext dengan kunci sebagaimana berikut. Untuk menggunakan tabel progres, maka kita akan mendapatkan hasil cipher sebagaimana berikut. Selanjutnya, maka hasilnya adalah sebagaimana berikut. Plaintext belajar rekayasa internet, Key-Tcom, ciphertext. Kemudian data enkripsi standar dikembangkan di IBM pada tahun 1997 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh House Freestyle, disetujui oleh National Bureau of Standard (NBS), telah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada pembangkitan kunci internal.
Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal K1, K2 sampai K16. Dibagikan dari kunci internal 4 bit diberikan oleh pengguna. Kemudian ada keamanan DS. Keamanan DS ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DS hanya 64 bit, tapi hanya dipakai hanya 56 bit. 56 bit. Pada rencana awal panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 256 atau 75.0.0.594.037.937 dan .936 dengan kunci. Ini adalah contoh keamanan komputer yang bisa baca sendiri. Selanjutnya, Triple Data Encryption Standard 3 DES. Ada tentang algoritmanya. Ini adalah contoh gambarnya. Ini juga adalah strukturnya K1, K2, dan K3. Ada tabelnya juga. Jadi kita masukkan dulu. Sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetris. Salah satu masalah besar dalam kriptografi bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Selanjutnya, mengirim kunci rahasia pada saluran publik telepon internet pos sangat tidak aman. Oleh karena itu kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Dan ada ide kriptografi kunci asimetris. Asymmetric key cryptography muncul pada tahun 1976. Makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh David Hellman, ilmuwan dari Stanford University di USA. Judul makalahnya New Direction in Cryptography. Jadi itu saja mungkin materi untuk kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.